Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 12 IPA maupun IPS MA Abadiah Kurya Kalangan Gabus Pati. Sebelumnya ini ada yang berbeda. Biasanya pengisi suaranya Bu Puji Lestari, ini digantikan dengan saya. Siapa saya? Saya nama Haryo Danang Tirto. Kalian bisa memanggil saya Pak Danang. Kalaupun nanti di luar sekolah atau di luar madrasah, kalian bisa memanggil saya dengan sebutan selain Bapak seperti itu ya. Tapi untuk khusus di lingkungan madrasah, kalian wajib hukumnya untuk memanggil saya Pak Danang. Untuk perkenalan diri saya ini seperti apa yang sebenarnya atau mungkin wajah saya seperti apa karena ini tidak saya tampilkan, nanti akan saya buatkan tersendiri video khusus perkenalan tentang diri saya seperti itu ya. Kemudian asal instansi dari Prodi Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus semester 7. Yang kebetulan di semester ini saya mendapat mata kuliah PPL yakni Praktik Profesional Lapangan, yang mana saya ditugaskan di MA Abadiah Gabus Pati untuk menggantikan Bu Puji Lestari selama 1 bulan ke depan. Jadi nanti saya akan ketemu dengan teman-teman, ya ketemu meskipun online tapi tetap istilahnya bertemu ya. Selama 1 bulan ke depan. Jadi kurang lebih ada 3-4 pertemuan seperti itu. Kemudian email haryodanang68@gmail.com. Kemudian kontak telepon atau WA ini mungkin bisa di-save sama teman-teman dan bisa di chat, dihubungi kalau mungkin teman-teman ada yang kesulitan dalam belajar matematika. Bisa ditanyakan melalui kontak tersebut. Kemudian alamat Kuniran RT 1 RW 1 Batangan Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 subbab kedua, yakni jarak titik ke garis. Yang mana di subbab pertama, jarak titik ke titik itu kalian sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh Bu Puji Lestari minggu kemarin ya. Jadi kalian harusnya sudah tahu yang mana itu titik, kemudian yang mana itu garis, yang mana itu bidang, kemudian bagaimana cara mencari jarak titik ke titik, kalian harusnya sudah tahu. Kemudian pada minggu ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis, seperti itu ya. Langsung saja, jarak titik ke garis. Seperti apa atau bagaimana cara mencari jarak titik ke garis? Misalkan seperti ini. Kita misalkan punya titik A. Kemudian kita punya garis BC. Bagaimana cara mencari jarak antara titik A dan garis BC ini? Caranya sangat mudah, yaitu dengan menarik garis lurus antara titik A yang memotong garis BC tepat tegak lurus. Jadi intinya tepat tegak lurus, maka nanti akan muncul jarak terdekat antara titik A dengan garis BC seperti itu. Ditarik garis lurus sehingga tegak lurusnya ini di P, misalkan seperti itu. Bagaimana kalau kita menariknya seperti ini atau istilahnya menceng? Ini kurang tepat karena bukan jarak terdekat dan tidak tegak lurus. Jadi yang tepat adalah menarik garis yang tegak lurus dengan garisnya. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya? Kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Segitiganya mana? Seperti ini. Kalau seperti ini kan kita bisa mencari tinggi segitiga ABC dengan alasnya ini BC seperti itu. Kemudian bagaimana konsepnya dengan dimensi 3? Sebagai contoh seperti ini. Kita diberikan kubus ABCDEFGH. Berapa jarak titik A ke garis EC? Maka langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Titik A berada di pojok bawah kiri bawah. Kemudian garis EC merupakan diagonal ruang. Kemudian jarak terdekat antara titik A dan garis EC ini kita tarik garis lurus sehingga membentuk suatu garis yang berpotongan tegak lurus di sini.
Jadi jarak terdekatnya atau jarak antara titik A ke garis EC ini adalah A, misalkan ini P seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya? Kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga ACE. Nah, menghitungnya dengan bantuan segitiga. Lalu caranya bagaimana? Nah, untuk caranya ini kita bisa menggunakan beberapa konsep. Yang pertama, kita bisa menggunakan konsep dari teorema Pythagoras, yang mana teman-teman ini pastinya sudah tahu dan sudah sangat familiar karena sejak SD pasti sudah dipelajari. Jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku, itu kita bisa mencari panjang salah satu sisinya jika kedua sisinya diketahui. Yang mana rumus intinya itu adalah kuadrat dari sisi terpanjang ini adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Sehingga kita peroleh C kuadrat. Nah, sisi terpanjang ini adalah jumlah dari kuadrat sisi yang tegak ini ditambah kuadrat sisi yang sini. Paham ya? Begitu juga untuk mencari sisi-sisi yang lainnya. Kemudian konsep yang kedua kita bisa menggunakan konsep trigonometri. Nah, ini juga sudah teman-teman pelajari saat kelas 10 kemarin. Atau kelas 11 juga pasti mempelajarinya lagi. Nah, di mana kita mempunyai segitiga siku-siku, yang mana salah satu sudutnya ini adalah katakanlah sudut alfa, maka kita bisa mencari sisi dari segitiga ini dengan nilai sinus, kosinus ataupun tangen. Di mana sinus alfa ini adalah depan depan miring. Kemudian nilai dari cos alfa ini adalah samping per miring, dan tangen alfa ini adalah desatan desa depan samping. Seperti itu ya. Kemudian konsep yang ketiga ini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya segitiga ABC, siku-sikunya ini misalkan di C. Nah, maka kita bisa mencari luasnya dengan alasnya adalah AC dan tingginya BC. Kalau kemudian kita putar segitiga tersebut sehingga alasnya ini berubah menjadi AB dan tingginya CP, maka kita bisa juga mencari luasnya ini dengan rumus demikian. Ini segitiganya sama, jadi luasnya sama, namun dengan tinggi dan alas yang berbeda. Jadi dapat kita ketahui bahwa kita dapat mencari panjang CP tersebut. Seperti itu ya. Ini konsep dasar. Sebenarnya ada lagi, tapi untuk teman-teman agar giat belajar, cari sendiri, itu namanya dalil proyeksi segitiga. Seperti itu. Nah, kalau saya dulu kelas 10 itu sudah ada atau dipelajari. Mungkin kalian juga dulu waktu kelas 10 sudah mempelajari. Namanya adalah dalil proyeksi segitiga, yaitu kita dapat mencari tinggi suatu segitiga dari segitiga sembarang. Jadi tidak segitiga siku-siku saja yang dapat diketahui tingginya secara dengan rumus seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh 1. Semisal kita diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, tentukan jarak titik E ke garis AC. Yang pertama kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini titik A, garis AC-nya mana? Ini. Nah, kemudian jarak titik E ke garis AC ini tepatnya tegak lurus ini di mana? Yaitu di titik A. Kenapa bisa? Coba kalau kita perpanjang garis AC ini. Nah, seperti ini. Maka jarak terdekat itu jelas dari titik E ke titik A ini. Jadi EA ini adalah jarak titik E ke garis AC. Sehingga kita sudah mengetahuinya secara langsung tanpa menghitung, yakni 6 cm. Lanjut ke contoh kedua. Ketika kita diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik E ke garis BD. Titik E ke garis BD. Nah, seperti itu. Garis BD ini adalah diagonal sisi, yang mana kemarin seharusnya sudah
dipelajari dalam subbab mencari jarak dari titik ke titik. Dimana diagonal sisi ini adalah sisi akar 2. Jadi panjangnya pasti 6 akar 2. Kemudian jarak titik E ke garis BD yang mana? Nah, tepat di tengah-tengah BD. Kemudian bagaimana cara kita mencari jarak titik panjang EP ini? Kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga BDE. Seperti ini ya. Segitiga BDE dengan panjang sisi-sisinya seperti ini. BE ini diagonal sisi, DE ini juga diagonal sisi, dan BD ini juga diagonal sisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Yang mana ketiga sisinya sama, 6 akar 2, 6 akar 2, dan ini tepat di tengahnya berarti ini adalah 3 akar 2 dan 3 akar 2. Kalau seperti ini kita dapat mencari panjang EP ini dengan teorema Pitagoras. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa menghitungnya sendiri, nanti akan ketemu 3 akar 6. Kalau berbeda nanti bisa dicek. Yang salah itu saya atau teman-teman gitu ya. Nah, selain dengan konsep teorema Pitagoras ini, teman-teman juga bisa mencari panjang EP ini dengan konsep trigonometri. Nah, yang mana semisal titik B ini adalah sudut B, maka sinus B ini adalah depan miring. Jadi EP per EB. Dimana kita tahu sudutnya ini pasti 60. Kenapa? Karena ini adalah segitiga sama sisi. Jadi ketiga sudutnya sama yaitu 60 derajat. Nah, maka sin 60 derajat ini adalah EP per EB. Dimana nilai EB-nya adalah 6 akar 2. Jadi setengah akar 3 sama dengan EP per 6 akar 2. Ketemu EP 3 akar 6. Jadi sama. Mau pakai cara yang pertama tadi dengan konsep teorema Pitagoras ataupun dengan identitas trigonometri atau konsep dari trigonometri, ini hasilnya sama. Kemudian contoh yang ketiga. Ketika diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik A ke garis CE. Kita gambar dulu kubusnya. Jarak titik A ke garis CE. Yang mana? Nih. Garis CE ini adalah diagonal ruang. Nah, kemudian jarak dari A ke CE ini seperti ini. Katakanlah ini titik P dan ini tegak lurus. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita dapat menggunakan bantuan segitiga ACE. Kemudian cara menghitungnya, ini kan kita mengetahui CE ini diagonal ruang. Jadi panjangnya 6 akar 3. Kenapa? Karena rusuknya 6. Kemudian AC ini diagonal sisi. Jadi 6 akar 2. Kemudian AE ini adalah rusuknya, sisinya 6. Jadi langsung kita ketahui ketiga sisinya. Nah, kalau seperti ini kita dapat menghitung AP ini dengan menggunakan konsep luas segitiga. Nah, yang mana kalau seperti ini kita dapat menggunakan alasnya ini AC dan tingginya AE. Kita juga dapat menggunakan alasnya ini CE dan tingginya adalah AP. Jadi kita peroleh konsep seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari panjang sisinya tadi, akan ketemu bahwa AP ini adalah memiliki panjang 6 akar 2 per akar 3, yang mana kita dapat sederhanakan menjadi 2 akar 6. Kenapa bisa? Ketika bentuknya seperti ini kan kita dapat mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pada intinya ketika kita mempelajari dimensi 3, konsep yang krusial atau yang paling penting kita kuasai yang pertama itu adalah kita mengetahui dulu yang mana itu titik, yang mana itu garis, yang mana itu bidang. Kemudian kita dapat juga kita harus juga menguasai teorema Pitagoras, trigonometri
di mana nilai sinus, kosinus tangen dari suatu segitiga, juga luas segitiga serta dalil proyeksi segitiga tadi. Nah, dalil proyeksi segitiga itu seperti apa? Silahkan cari. Kalau nanti belum ketemu, tanyakan di grup atau bisa japri ke saya. Gitu ya. Nah, terima kasih. Terus semangat belajar. Meski belajar online, tidak offline, tidak jumpa dengan kawan-kawan, tidak jumpa dengan gurunya, tapi ilmunya tetap bisa tersalurkan. Seperti itu ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.